Ini kata si Hendra, Roy Kiyoshi pernah ngeramal kalau ada artis yang kena narkoba. Dia 2020 Roy ditangkap karena narkoba. dia sendiri dong. Mungkin Hi, this Hi. is Nevermore And this is Serenity, and now you're listening to On The Way. on the way. Aduh, sorry guys. Hello. Is everyone doing? Oh, mas banget ya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Nah, oke, udah nih. Apa kabar Nevermore? Kita udah lama nih nggak podcast. Iya betul banget. Udah berapa lama ya Ser ya? 2 minggu ada. Seminggu sih, seminggu. Gue ngerasa Terakhir lama itu banget tanggal ya. 20. Satu abad. Terakhir tanggal 20. Gimana semuanya? 20. Apa kabarnya? Iya. Terakhir Paling itu sehat ya ya. kita itu 20 November. Enggak lah, 1 minggu. Terus kita kan ada di pecah belah kadang-kadang. Ya begitulah jadwal kadang-kadang tidak bisa dipastikan. Iya. Aduh, gimana kalau kita mulai aja? Good evening, selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di On The Wave, talking about what's current. Bersama saya host kalian malam ini Serenity dan co-host saya. Nevermore. Oke. Gue ngomong sedikit banget ya cuma Nevermore. Udah. Sabar gitu kan aja. kamu mau jelasin topiknya. Ih, Iya sih. By the way, Sir, tadi di tempat lu hujan gak sih? hujan. Topik ini kita bakal mau ngomongin apa dulu? Oh, oke. Hari ini kita akan Jadi- ngomongin apa Nevermore? Jadi topik ini kita akan ngomongin, atau kita bakal bicarain dengan topik besarnya adalah Rewind 2020. Widih, rewind baru. Iya sih bener banget sih. Nggak kerasa udah Desember. Nggak kerasa Jadi pada banget. malam ini seperti biasa kita berdua akan berbincang-bincang, tapi cuma selama 1,5 jam dari jam Mhm. 7.30 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Gila, Mm-mm. betul banget. Di sini hujan sih di sini. Tadi. Deras. Karm bilang Gua- it's a rainy day. Dia juga. Waduh, hujan juga di sana. Yang lainnya juga pada hujan nggak? Mm-mm. Semoga kalian waktu hujan itu jangan galau, jangan mikirin yang lalu-lalu lagi, harus bisa move on. Mm-mm. Itu penting banget. Sudahlah, Aduh. lupakan mantan-mantan itu. Yuk, harus Mantan bisa move dong. on. Gitu banget, Bah. Tapi ngomongin ya, tapi kan kita mau melihat ke belakang nih, mau flashback dikit lah. Apa sih yang terjadi di tahun yang wow? Susah bilangnya ya. Aduh, rasanya tahun depan 2020 lagi nggak sih? Tahun ini trial nggak sih? Gua Gimana nih ngerasa, Sir, ya, menurutmu? kalau tahun 2020 ini yang gua rasain tuh oke, gue bilang kalau setiap tahun itu kan ada plus, ada minusnya gitu kan. Iya, Ada kejadian yang sangat menyenangkan banget, terus ada betul. kejadian yang mungkin kurang menyenangkan banget di setiap tahunnya. Tapi ini nggak tahu perasaan Ini gua aja atau gimana. Perasaan gua aja atau gimana. Kayaknya tahun ini kurang enak sih kalau menurut gua sih. Kalau menurut lo gimana sih? Kacau gitu. Tahun ini Aduh. parah sih. Sakit tahun ini. Sakit-sakitan. Nggak ada, like, oh my god guys. Tahun ini tuh 2020 itu benar-benar it's a storm, tornado, dan banyak banget hal yang terjadi yang bukan cuman bukan cuma doi tapi Aduh. berbagai macam masalah yang
di tahun-tahun lainnya tuh terlihat besar, tapi gara-gara tahun ini kita kena pandemi, rasanya kayak masalah lain itu kayak oh Iya, oh oh ya nggak sih? betul. Kalau menurut gue betul banget, karena mungkin itu yang paling terasa efeknya ya di kehidupan Iya, sehari-hari gitu, sampai akhir tahun lagi. Hmm, like Gak kerasa so dah. annoying, gila banget. Aduh, 2020. Kalian, menurut kalian gimana nih 2020 di hari kalian? Oh iya, jangan lupa kalau mau request lagu, bisa DM aku, Serenity, atau DM Nevermore buat lagu-lagu yang kalian inginkan. Gimana kalau malam ini kita bakal kasih topik lagunya harus mengenai flashback, lagu-lagu nostalgia gitu, yang bisa mengenang tahun Sadis. ini atau tahun-tahun kemarin, karena kita kan mau melihat ke belakang apa aja sih yang udah kita lakukan tahun ini, terus apa aja yang terjadi di dunia ini. Betul banget. Tapi sebelum itu, hoax atau bukan? Dengar nggak? 1 juta rupiah. Aduh, akhirnya terdengar dengan baik dan benar tanpa ada kendala, guys. Tepuk tangan. Kemarin kendala mulu tiap kali nyalain rekaman ini. Saya mau Pip. Gue selalu kebayang Who Wants to Be a Millionaire, selalu Sar. Which is really good. Ini sebenarnya lagu-lagu buat news gitu. Oh, ini kata Rido, dia bilang kan, siapa yang kemarin berharap libur setahun? Waduh. Gua Doanya tuh dikabulkan, guys. Gimana rasanya? menyesal banget, Sar. Aduh. Tuh, kalau dari gua sih menyesal banget gitu. Kirain cuma beberapa Iya, bulan iya. kan. Kirain setelah beberapa bulan bakal selesai, bakal balik lagi normal. Ternyata lebih dari setengah tahun, bahkan sampai akhir tahun malah. Susah deh. Yaudah, kita masuk ke Hoaxbusters. Jadi, seperti biasa segmen dari podcast ini, di mana kita akan memberikan suatu headline dan kita akan menguak kebenarannya. Hoax atau bukan? Jadi, siapa yang mau mulai duluan nih? Kita sujreng dulu atau... Baiklah, aku akan mulai. Kandungan aluminium pada vaksin berbahaya bagi otak. Saya ulangi sekali lagi. Serius. Kandungan aluminium pada vaksin berbahaya pada otak. Oke, sudah di drop sama Nevermore. Jadi gimana menurutmu, Nev? Bahaya nggak sih aluminium masuk otak? Kayak makan merkuri gitu. Makan merkuri, minum merkuri. Oh iya. Semuanya jawab hoax nih. Albert bilang hoax. Nev bilang Tapi hoax. masuk akal sih menurutku aluminium, bro. Kayak apa? Besi gitu. Besi maksudnya zat besi kan paham. Tapi kalau aluminium kan Iya. bukannya beda ya? Sama juga. Umumnya oke. Hah? Umumnya? Umumnya kalau kandungan seperti itu bisa termakan atau terserap secara tidak langsung. Tapi iya betul. Tapi hanya dalam dosis yang kecil. Tapi kalau untuk vaksin kan udah beda cerita kan. Terus juga di sini dibilang bisa langsung berbahaya ke otak, bisa mungkin ngebuat sesuatu. Sementara dari yang gua baca dan yang gua tahu selama ini, itu nggak pernah ada hal seperti itu. Terutama yang dari vaksin. Jadi, Jawabannya adalah hoax. Betul. Mungkin Betul Sherry sekali. bisa mau ngejelasin kepada teman-teman yang di sini. Gimana? Oke, jadi ada nih, biasa guys, dari mana? Dari Facebook. Seperti biasa. Facebook. Jadi narasinya itu bahayanya vaksin dengan kandungan virus yang dibantu aluminium langsung menuju otak. Terus kayak buku teks kedokteran mengakui hal ini. Penjelasannya adalah beredar di Facebook akun dengan nama Rahayu Lestari memposting sebuah narasi terkait bahaya penggunaan vaksin bagi otak manusia. Setelah telusuri,
Nggak bener guys, hal ini dibantah oleh Bimo A. Tejo, PhD Associate Professor Widih, Waduh, dan peneliti kimia farmasi Universiti Putra Malaysia. Aduh panjang banget, waduh. kayak nge-rap. Menurut dia itu menyatakan virus yang menyerang otak itu memang ada, namun bukan karena vaksin atau kandungan aluminium. Semua vaksin yang sudah mendapat izin edar berarti sudah lolos uji klinis. Adapun kandungan garam aluminium dalam vaksin kecil sekali sehingga tidak berbahaya bagi otak. Serta hingga saat ini belum ada yang bisa membuktikan vaksin yang mengandung aluminium bisa menyerang otak manusia. Dengan demikian, hoax. Hoax, Atau betul bukan. banget. Hoax. Guys. Yang kedua, Selanjutnya, guys, ini ada kabar baik bagi kita nih. Oke. Gua mau share sama kalian, Apa nih? yaitu BPJS beri bantuan sekitar 2,4 juta rupiah. Wih, Iya, serius. Bagi pemilik kartu BPJS. asik tuh, sabi. Enak. Iya. Apalagi di masa-masa pandemik gini kan, kalau dapat suntikan dana gitu kan sabi banget gitu kan, bisa ngebantu kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, ini hoax atau bukan? Ayo guys. Hoax atau bukan? Si Knight bilang fakta. Aku sih, aku nyesel nih kalau gini ceritanya. Nggak punya BPJS. Albert bilang hoax. Kayaknya Albert punya BPJS deh, punya dendam tersendiri. Ada benernya tapi kayaknya nggak semua. Si Arif Widarsi bilang fakta. Menarik. Aku sih percaya aja sih, tapi mungkin mereka bilangnya 2,4 juta, tapi nggak keluar semua. Biasalah Indonesia. Nggak boleh gitu. Oke, gimana nih? What is the verdict? Jadi jawabannya apa nih? Nevermore. Gua jelasin dulu secara gamblang. Terus nanti di ending bakal gua kasih jawabannya. Jadi, ini pertama sekali ada pesan berantai yang menginformasikan, yaitu ada bantuan dari BPJS senilai 2,4 juta rupiah. Dimana sama lagi penyebarannya melalui Facebook. Itu satu. Nah, kemudian dari unggahan tersebut, BPJS ini diklaim akan memberikan bantuan dengan syarat hanya memiliki kartu BPJS Kesehatan dan membawanya ke kantor Bank Rakyat Indonesia yang terdekat. Ngapain ke BRI? Kenapa BRI? BRI salah apa? Aduh, udah mulai ketahuan sih dari kata-kata pesan berantai ya menurutku ya. Nah, menanggapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan bahwa klaim bantuan uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah itu bagi peserta BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar. Hoax, pesan berantai. Jadi kita sudah tahu ya kata kuncinya kalau hoax itu pesan berantai. Iya. Aduh. Itu hoax ternyata. Tapi kalau betul bagus juga ya, Ser ya. Enak juga gitu ya. Dikasih uang gratis. Oke, next. Okay. Next. Selanjutnya adalah apa nih selanjutnya? Bingung sama layar aku. Kebanyakan layar. Oke, pemilik anjing di Turin, Italia harus mengajak anjingnya jalan-jalan kalau tidak ingin kena denda. Aku ulangin sekali lagi, pemilik anjing di Turin, Italia harus mengajak anjingnya jalan-jalan kalau nggak ingin kena denda. Nah, seruan gua ya. Gua bingung nih. Betul atau enggak ya? Masa nggak bawa anjingnya jalan-jalan doang? Bisa kena denda sih? Aku nggak percaya sih. Aduh, susah sih percaya sih gua sih, Ser, kalau gini, Ser. Terlalu nggak masuk akal sih. Menurutku sih nggak masuk akal ya. Iya. Si Hendra bilang wak. Aduh. Tricky. Tricky.
dilarang. Apa tadi aku bilang? Oke. Pemilik anjing Turin. Anjing Turin. Pemilik anjing di Turin, Italia harus ngajak anjingnya jalan-jalan kalau nggak mau kena denda. Jadi kalau nggak diajak jalan-jalan, doi kena denda. Doi anjing. Benar. Doi. Bukan anjingnya yang kena denda, kalian yang punya anjing ya. Oke. Jadi it is actually true guys. Jadi lucu gak sih? Jadi Gokil. kalian harus memberi mereka makan, bawa mereka ke dokter, dan ngajak jalan gitu. Jadi kalau di Turin Milan gini, warganya itu diwajibkan untuk merawat anjing peliharanya dengan baik. Salah satunya adalah dengan rutin mengajaknya jalan. Ada minimal jumlah di mana si pemilik anjing harus sering mengajak jalan anjingnya. Ditetapkan bahwa pemilik anjing harus membawa anjingnya jalan-jalan sebanyak 3 kali dalam sehari. Kalau nggak dilakukan, kena denda 500 euro. 500 euro itu gede banget loh, Sir, asli. For real. Ngakak nggak sih? Like, oh my god. Tapi ini bener. Kayak beritanya tuh keliling-keliling. Keliling-keliling apa sih? Beritanya keliling-keliling dong. Beritanya tuh di mana-mana. Aku mau bilang di mana-mana, mikirin anjing keliling-keliling. Beritanya keliling-keliling. Aduh, beritanya keliling-keliling. Otakku yang lagi keliling-keliling ya. Aduh. 3 kali sehari, guys. Itu gua kalau gitu susah sih. Si Hendra salah kaprah dong. Kirain wajib bawa anjing kalau jalan-jalan. Nggak gitu juga, Hendra. Oke. Next one. Next ya. Oke. Kok double ya? Selanjutnya gua bacain ya. Yang nomor 5 tuh ya. Iya, di Cottonwood, Arizona ada yang melakukan dalam tanda kutip enak-enak di mobil. Gua nggak sanggup bilangnya loh, Ser, parah banget. Gua ulang ya. Di Cottonwood, Arizona ada yang melakukan enak-enak di mobil dengan ban kempes. Cacat. Aduh. Aduh, mau nangis. Apa? Kurang jelas, guys. Jadi kalau ini hoax atau bukan, guys? Sumpah ini ngakak sih, fix. Jujur, nggak. Aduh. Apapun jawabannya aku percaya sih. Kalau fakta bisa jadi. Kalau apa namanya? Kalau hoax sih kedengarannya hoax banget soalnya. Ya nggak sih? Iya sih. Masa segitunya? Di Cottonwood, Arizona, enak-enak di mobil dengan ban kempes. Bisa kena sesuatu. Bisa kena denda. Ya, bisa kena denda. Yeah. Is it legal or not? Agak kepotong tadi. Lu ngelakuin sesuatu dalam mobil dengan ban yang kempes, lu bisa didenda. Kalau misalnya bannya itu nggak kempes, lu nggak didenda. Wah, apa gitu ya? Maaf. Kok bisa gitu ya? Like, apa ceritanya gitu loh? apa jangan itu taksi? Maybe get fake one. Oh, who knows? Yang dianggap itu apa? Jangan-jangan itu Oke. taksi. Oke, ada yang bilang fakta. Kok semua fakta ya? Oh, ini si Nek bilang hoax. Oke. Jadi, jawabannya adalah berdasarkan iya, itu adalah sebuah fakta, guys. Oke. Jadi di bagian Arizona tersebut di Cottonwood itu ilegal untuk ngelakuin seks atau berbuat. Tuh, kok hilang. Jadi melakukan seks di mobil kempes di Cottonwood, Arizona itu bisa kena denda, guys. Beneran, guys.
sesuai dengan headline-nya. Find for. Jadi aku tuh nemu beritanya kalau flat tire gitu kena denda. Tapi nggak tahu jumlah dendanya berapa sih. Tapi beritanya kayak di mana-mana gitu. Jadi gitulah. Sesuatu kendaraan. Oke, baru masuk kembali suaramu, Nev. Nev? Aku aja atau? Halo, Kayaknya aku sorry deh yang tadi. error ya. Oh, kamu ya? Aku. Oh, oke. Ada masalah jaringan tadi. Harus cepat-cepat mengisi angin ban. Susah soalnya. Oke. Jadi itu betul guys, itu ilegal kalau misalnya kalian itu atau suatu pasangan itu ngelakuin satu hubungan dalam vehicle atau dalam mobil dengan ban yang kempes, itu bisa menerima denda. Dan fakta uniknya lagi, kalau kalian ngelakuin itu di bagian kursi yang belakang itu bisa double. Di depan cuma sekali, kalau di belakang bisa kena charge double 2 kali. Tapi nggak tahu jumlahnya, aku kan nyari beritanya nih. Terus aku ketawa, terus kena tambahan itu tambah ketawa lagi guys. Aduh, coba fix itu bego banget. Kemudian aku ada satu lagi nih guys. Apa itu? Video Gunung Semeru meletus. Jadi tahun ini dari headline-nya Gunung Semeru meletus guys. Tahun ini. Apakah ini hoax atau bukan? Hoax nggak ya? Mana sih? Aduh, laptopku error, tidak bisa mengirimkan headline. Wow, oke. Jadi, everybody, can you all hear me? Oke, jadi jawabannya adalah hoax. Betul. Betul. Gitu ya? Nggak tahu. Jadi yang Sere kemana? Kok gantian sih? Waduh, kayaknya dia balas dendam nih sama gua nih. Oke guys, jadi di tengah malam ini yang sangat hening, kita akan menunggu seseorang yang mungkin akan datang atau tidak, tapi sepertinya dia ada gangguan dan dia sudah kembali. Nice. Halo, Sere. Boy. Wow. Aku tadi ngomong kamu tiba-tiba keluar seolah-olah kayak pengen balas dendam gitu? Loh, enggak, sumpah itu sinyal guys, aku gak bohong. Wow, aku udah bilang Discordku nggak jelas, terus langsung diginiin dong sama Discord. Kayaknya Discordnya lagi benci aku deh. Oke. Jadi dilansir dari merdeka.com, Kepala Pusat Dana Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati membenarkan bahwa Gunung Semeru yang berada di Jawa Timur meletus. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu menyemburkan awan panas hingga 3.000 meter. Nah, itu katanya. Ih, beneran ya? Jadi bener apa enggak sih? Kok aku baca beritanya jadi bingung? Lu bingung kan? Masyarakat diimbau waspada terhadap gugurnya lava dari kawah Gunung Semeru. Ayo lo. Kok bingung? Loh, ini fakta apa bukan sih? Lo. Dia nggak tahu. Kesimpulan, videonya tuh salah. Betul. Videonya yang hoax guys. Jadi waktu itu videonya beredar kalau Gunung Semeru udah meletus. Tapi faktanya itu dia bilang kalau gunung tersebut itu aktif dan kita harus waspada aja. Gitu. Betul banget sih. Oke. Ngerti. Ya, begitu saja dari hoax atau bukan guys. Mari kita resume our apa sih? Kok bahasa Inggrisku hilang semua. Jadi mari kita lanjutkan topik kita sebelumnya.
Jadi nih Divine Nevermore. 2020. Apa tuh? Iwan 2020. Ada yang request lagu nggak? Gua udah ada sih masuk satu sih. Oh, oke. Gimana kalau kita mainin dulu? Atau kita mau lanjut nih? Sebelum ke topik Rewind 2020-nya. Gimana nih guys? Play. Oke, got it. Oke. Taruh lagunya di private host. Oh, di sini, oke. Oke. Oke, nggak jadi. Udah ada. Ya ampun dong, please. Oke guys, alasan kenapa aku seperti ini. Karena lagu ini tuh lagi viral banget di TikTok dan itu stuck banget di kepala aku. Aku nggak bisa baca judulnya, tapi kalian denger aja. Oke. Aduh. Oke, let's listen to this song yang gambarnya cewek-cewek nari. Itulah. Enjoy. Nah, kembali lagi bersama Serenity dan juga Nevermore. Aduh, lupa nyalain bumper tadi. Gak apa-apa dah. Gua Jadi di sini jadi kurang fokus nih, Sir, gara-gara yang Kenapa? dikirim si Dinu itu. Aduh. Videonya. Aduh. Kurang fokus ya. Hayo. Nevermore. Ingat udah ada yang Apa? punya Ingat ya? apa? Aduh. Ingat yang di rumah ya? Ingat yang di sana ya, Nevermore, jangan nenek ya. Oke. Baik. Oke, fokus. Yuk. Masuk nih ke Jadi- topik pertama, Nev. Nah, jadi topik pertama ini kita bakal ngebahas tentang artis, Sir. Apaan? Tapi ini Kenapa? tentang kabar duka gitu ya, kabar duka. Itu ada Aduh, beberapa innalillahi. artis Indonesia yang udah berangkat duluan gitu, yang udah passed away di tahun 2020. Sedih banget sih. Tuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, guys. Siapa aja tuh? Oke, gua bakal bacain yang pertama ya, Sir ya. Jadi yang pertama, ini masih di awal tahun 2020, yaitu pada tanggal 6 Januari 2020, Ria Irawan tutup usia setelah usai berjuang melawan kanker getah bening yang telah lama dia derita. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, si Ria Irawan ini, dia ini merupakan putri dari aktor senior Bambang Irawan dan juga aktris senior Ade Irawan. Dia juga merupakan seorang penyanyi, seorang artis, dan seorang klip director. Ngeri banget ya. Oh, kena kanker ya dia meninggalnya. Banyak sih film-filmnya dia. Ibunda, Love for Share, Biola Tak Berdawai, Meka, I'm Coming. Oh, dia director. Sedih juga. Banget ya. Kedua, Send Sir. prayers deh. Iya, siapa lagi nih? Yang kedua ada siapa tuh? Oh iya, Kamu aja deh. Yuk gantian. Oh, gue aja. Oke. Aku yang ketiga. Yang kedua, nggak lama kemudian, ibundanya dari Ria Irawan, yaitu Ade Irawan, juga meninggal dunia pada 17 Januari 2020. Ya Jadi cuma ampun. selang 11 hari aja gitu. Ibunya. Disusul sama ibunya. Iya, karena penyakit paru-paru. Ya Allah. Ngeri banget gak? Serem sih. Sedih banget gak sih? Ya, kemudian adalah yang ketiga ada siapa tuh? yang ketiga merupakan Alan Wangsa. Artis serba bisa Alan Wangsa meninggal dunia pada 4 Februari 2020 karena gagal ginjal. Waduh. Aku boleh nggak nomor 4? Aduh, sakit hati banget. Kalau Iya, si Alan Wangsa boleh ini, deh. bentar, yang Alan Wangsa ini, Duh, aku udah baca nomor 4 aku. Nggak apa-apa, baca aja, Sir, baca. Sedih.
Alan Wangsa itu, dia itu sosok Big Brother dulu loh, kayak salah satu di Big Brother, terus dia itu MC dan dia itu YouTuber. Tuh, Hmm. sedihnya dia. Ingat nggak acara Big Brother dulu, Nev? Gua dulu sempat ngikutin acaranya, tapi cuma Mm-mm. beberapa doang sih. Sekarang Yang udah agak banyak kameranya dan kayak mereka di rumah itu terus nggak boleh keluar gitu, tahu kan? Tahu. Gimana ya? Aduh, Yang bentar. keempat, Ser, yuk. Biar makin galau. Pada 18 Jahat Februari banget gue. 2020, kabar meninggalnya Ashraf Sinclair membuat dunia hiburan tanah air berduka. Meninggal akibat serangan jantung. Aduh, sakit hati banget. Waktu tahu dia meninggal tuh guys, ya ampun, kaget banget aku sumpah. Betul. Kayak Ashraf sama BCL itu Bunga Citra Lestari itu Mhm. ceritanya sangat luar biasa loh. Sere, gue jadi teringat satu video deh. Waktu itu si BCL nyanyi lagu itu kan di acara Indonesian Idol ya. Kalau nggak Bentar ya, salah. Nev. Take over bentar. Oh, bisa. Oke, gue coba share pengalaman gue waktu itu. Sebenarnya gue bukan orang yang terlalu care banget dengan artis-artis Indonesia. Oke, tapi gue ngerasa ternyata di sini film mereka itu kuat banget gitu. Jadi waktu BCL nyanyi tuh di acara itu kan, di acara Indonesian Idol kalau nggak salah ya. Itu dia sambil nangis banget. Terus gue ngelihat semua penontonnya itu sampai air matanya berkaca-kaca gitu, Ser. Dan gue juga. Kok gue tertawa? Aduh, salah Dia banget. tuh juga bikin lagu kan yang judulnya 12 tahun. Apa sih? 12 tahun. Iya. 12 tahun terindah. Mhm. Yaudah deh, ntar aku mainin 12 tahun terindah sebelum kita move on ke next topic ya guys. Soalnya nih lagunya sangat-sangat sakit banget, dan Ashraf Sinclair itu salah satu artis yang gak ada drama-dramanya. Gak ada drama-dramanya gitu dia tuh. Gak ada skandal atau apa, kayak mulus-mulus aja gitu loh hidupnya. Jadi kayak kehilangan salah satu sosok yang kayak gitu sedih. Lanjut. Berkarisma gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ya nomor kelima, beberapa artis yang udah kembali ke Tuhan. Itu ada Purwaniatun. Mungkin bagi beberapa orang masih ada yang kurang kenal gitu ya. Ini orang siapa sih? Nih coba gua tunjukin gambarnya. Pasti kalian tahu. Oh, barusan aku kirim. Baik. Jadi si ibu ini, guys, tuh aku sering lihat sih di sinetron gitu. Sebagai apa namanya? Peran pembantu ya. Iya, kayak pembantu atau ibu-ibu gitu. You know. Dan dia juga tutup usia. Malah baru tahu sekarang, Sir, asli. Nah, nomor 6 deh. Kalau kamu kurang tahu, aku nomor 6 deh. Kepergian mendadak Glenn Fredly pada 8 April 2020 mengejutkan tanah air. Meninggal karena radang selaput otak. Jujur aku kagetnya minta ampun loh ya. Betul. Minta ampun. Gak nyangka ya saya. Hah? Ya lo masih Gak muda, gitu. kayak that's the thing. Aduh, kalian kalau nggak tahu Glenn Fredly, aduh bingung nih mau nyalain lagunya BCL atau Glenn Fredly. Soalnya banyak banget legend di tahun ini yang meninggal. Enggak, dan itu nggak cuma di Indonesia aja. Nanti kita bahas yang internasional abis ini. Nah, setelah itu siapa lagi? Nah, buat kalian nih yang gemar sama band Dewa 19, ada kabar duka juga. Yaitu salah satu basis Dewa 19, Erwin Prasetya, meninggal dunia pada 2 Mei pada tahun 2020 akibat ada pendarahan di lambung. Aduh, sedih Serem banget ya. Banyak banget ya musisi-musisi. Nah, yang selanjutnya ini merupakan salah satu musisi terbesar di Indonesia yang lagu-lagunya benar-benar legendaris.
5 Mei 2020, Didi Kempot tutup usia Waduh. karena penyakit jantung. Didi Kempot, guys. Siapa sih yang nggak tahu namanya dia? Meskipun nggak begitu tahu atau nggak begitu suka lagunya dia. Didi Kempot meninggal. Selanjutnya ada pelawak yang dengan nama Omas, pasti kan udah tahu kan. Ini meninggal dunia karena penyakit diabetesnya pada 16 Juli 2020. Oh shoot, kaget. Mohon maaf guys. Yang ke-10, desainer kondang Barli Asmara meninggal dunia 27 Agustus 2020. Dan kabar ini itu membuat dunia hiburan dan fashion Indonesia berduka. Kalau ini aku tahu, soalnya dia itu, mamaku pernah ngomong ke aku, si Barli Asmara ini, oke, siapa ini? Desainer Indonesia yang benar-benar terkenal, katanya mamaku. Dan dia meninggal di umur 42 tahun. Masih muda. Muda loh mukanya. Dia tuh bikin bridal gitu sama kayak couture makeup. Nih coba aku drop sini linknya. Itu. Lagunya kontras dikit ya guys biar nggak terlalu sedih. Iya sih. Selanjutnya. Aduh. Selanjutnya kita semua tahu lagu ini guys. Pelantun lagu Poco-Poco namanya Yopi Latul juga tutup usia pada 9 September 2020. Aduh. Poco-Poco. Itu gila. Padahal, Ser, kalau gua jujur, lagu Poco-Poco itu ngebuat banyak banget momen antar keluarga atau antar masyarakat itu yang bisa tercipta, bisa terbentuk gitu, bisa membuat mereka semakin dekat. Tapi ketika gue tahu penyanyi ini tiba-tiba tutup usia, waduh, sedih juga. Aduh, ini aku sedih banget guys. Oke, aku ngefans sama orang ini, lihat filmnya dia. Ade Firman Hakim, dia itu main di yang paling baru filmnya dia itu Ratu Ilmu Hitam. Dia meninggal dunia karena flek paru-paru yang dideritanya. Menurutku dia kena COVID sih, flek paru-paru guys. Yes, bisa sih. Ini dia orangnya. Ya, udah deh, kita berita dukanya udahan dulu. Nah, kita panjatkan doa aja ke mereka. Tapi kita berita sedihnya nggak sampai situ, masih ada lagi nih, tapi masih agak lebih ringan. Yaitu berita narkoba. 18 artis Indonesia yang terjerat kasus narkoba selama 2020. Waduh. Ya nggak, Nev? Betul banget. Aduh. Bisa ya mereka ya di masa-masa pandemik. Stres. Iya. Nih, namanya ya. Tapi kenapa? Tapi gua ngerasa kalau misalnya banyak artis yang terjebak kasus narkoba, ya itu karena gaya hidup mereka gitu. Mungkin mereka kurang perhatian dengan wah sekarang masa pandemik nih gitu. Tapi bodo amat lah. Gua masih mau santai-santai, gua masih mau enak-enak. Gua masih mau ngelakuin ini itu gitu. Padahal mungkin kalau mereka lihat udah banyak banget gitu orang-orang yang meninggal karena COVID-19, karena ini itu udah banyak banget kasus-kasus karena narkoba yang buat hidup orang mereka hancur ya, but it's still their will to do everything that they want, their body. Oke, Sir, lanjut aja. Siapa nih yang mau baca pertama nih, lu atau gua? Oke, aku yang kedua, kamu yang pertama. Oke. Yang pertama ada Nanim Darham. Nani Darham adalah seorang aktris. Dia ditangkap pada 2 Februari tahun 2020 atas tuduhan pengedaran kokain. Waduh. Wow. Mengedarkan dong. For your information, dia ini merupakan seorang aktris pemeran di film Air Terjun Pengantin.
Siapa sini yang pernah nonton film itu? Aku Ayo, nggak tahu. Jin pengantin. Jujur nggak tahu. Gue pernah sih, dulu sih. Oh, kamu pernah lihat? Aku nggak pernah loh. Aku pernah. Nah, Oke, dia ini oke. ditangkap aparat Polda Metro Jaya di apartemennya, yaitu Verde Tower Utara di Jakarta Selatan. Selain kokain, ditemukan juga pula barang bukti, yaitu seperti ekstasi dan sabu. Aduh. Nggak tanggung-tanggung Lanjut. ya. Lanjut ke nomor 2 nih. Nama semua orang tahu. Iya. Lucinta Luna. Pedangdut sensasional Lucinta Luna ditangkap karena kepemilikan narkoba pada 11 Februari 2020. Dia ditangkap bersama 3 rekannya di apartemen Tamrin Residence Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakpus. Polisi menemukan barang bukti berupa 2 pil ekstasi, 5 butir tramadol, bukan panadol, dan 7 pil Riklona. Itu apaan sih? Walau hasil tes urin ketiga rekannya negatif, Lucinta Luna positif psikotropika. Jadi apaan sih itu yang 2? Serem banget ya. Nev, Yang yang 2 dua, itu oh. apa sih? Yang apa aduh. namanya? Tramadol sama Riklona ini apaan sih? Tahu nggak? Yang tramadol sama Riklona. Oh, kalau yang tramadol ini tuh kayak obat rasa sakit. Misalnya lu rasa sakit atau nyeri, misalnya pada operasi, ini biasa sering banget dipakai. Obat Dan nyeri. dan ini misalnya dalam bentuk suntik. Tuh, Ada apanya Dimana dia itu? Tramadol. kandungannya ada opioid. Oh. Tahu. Jadi itu Opium. yang jadi itu yang disalahgunain sama Lucinta Luna. Kalau Riklona tahu nggak? Kalau Riklona itu merupakan derivat dari obat, itu namanya benzodiazepin. Ini Apa itu? Ada penenang, apanya? obat penenang Oh. untuk mengatasi kecemasan. Nah, for your information guys, untuk obat-obat seperti ini biasanya nggak bisa dibeli secara sembarangan, nggak bisa beredar secara sembarangan. Yap, obat psikotropik. Tapi Oke. Tapi harus ada izin. berdasarkan izin dari dokter. Kalau kamu yang punya penyakit ini, kamu dapat resep ini dan kamu boleh makan atau bawa obat ini. Baik. Nomor 4. Selanjutnya adalah nomor 3, sorry. 4, 3. Nomor 3 ada Aulia Farhan. Ini juga seorang artis. Itu seorang pesinetron Aulia Farhan ditangkap pada 20 Februari tahun 2020 karena penyalahgunaan narkoba. Nah, buat kalian yang belum tahu, dia ini pemeran Anak Langit 2019. Gue nggak tahu. Aku juga nggak tahu sih. Mari kita lanjut aja. Vitalia Sesha nomor 4. Kurang tahu juga. Model kontroversial kena kasus narkoba pada 24 Februari 2020 ditangkap di sebuah apartemen di wilayah Jakut. Ditemukan barang bukti berupa sabu, pil Happy Five, dan ekstasi. Happy Five apaan? High five gitu. Gue juga belum tahu. Kayak itu slang. Baik. Ya nggak sih? Kayaknya. Jadi dia juga pernah kena kasus narkoba 2015. Di 2015. Lanjut nih. Apa lagi nih? Yang kelima. Kembali berulah. Yang kelima ada Vanessa Angel. Vanessa Angel. Jadi dia ini kembali terjerat kasus hukum gitu ya, Sarya. Jadi Iya. sebelumnya dia ini udah bebas dari kasus prostitusi. Oh, aku inget dia yang 80 juta itu ya. Iya kan? Yang waktu itu viral banget. 80 juta, lelang 80 juta. Lelang 80 juta. Oke, aku diem. Pokoknya Nah. intinya dia lelang, guys. Ya, jadi kalau di kasus ini dia kembali tertangkap karena dugaan penyalahgunaan narkoba pada 8 April 2020 dan dari tempat kediamannya itu terdapat pil psikotropika sebanyak 20 butir sabu. Wih, banyak nama-nama yang terkenal banget ya.
Oke, selanjutnya adalah tadi saya mana? Sampai 5 sekarang. VA. Reza Alatas. GGS, pemain GGS pesinetron Reza Alatas ditangkap karena pengguna narkoba pada 10 Februari 2020. Pemeran ganteng-ganteng serigala tersebut ditangkap di sebuah hotel di wilayah Manggarai Selatan, Jakarta Selatan. Dia terbukti mengonsumsi 3 jenis narkotika, yaitu metamfetamin, amfetamin, dan benzodiazepin. Itu apaan? Bedanya? Metamfetamin, amfetamin, dan benzodiazepin. Apa aja bedanya? Beda. Nggak tahu. Oke, nanti deh, Sir, nanti jangan. Oke. Obat-obatan lah pokoknya. Pop quiz ya guys. Nanti ada deh. Gua ngeliat Vanessa Angel jadi Jadi dia sebelumnya udah pernah kena kasus serupa. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ada Naufal Samudra. Ih ganteng guys. Ada yang tahu? Jogan guys. Jadi aktor ini masih muda dan dia ditahan pada 14 April 2020 karena kepemilikan narkoba. Nah, buat kalian yang belum tahu, dia ini pemeran dari film Pretty Little Liars. Iya, Pretty Little Liars yang diadaptasi di Indonesia. Iya, betul. Nah, kalau barang bukti yang ditemuin dari dia ini berupa ganja liquid yang disimpan dalam alat vape. Kok bisa tahu? Pertanyaanku, kok bisa tahu polisinya? Di alat vape itu ada ganjanya. Itu Sir, satu problem yang gua kadang nggak ngerti. Kok bisa artis-artis mereka ketangkep gitu? Siapa yang ngelaporin gitu? Pertanyaanku itu, mereka bisa tahu kalau isinya tuh ganja dari mana liquid vape ini? Iya, ada whistleblower pasti, kata si Knight, benar. Iya. Biasanya ada orang yang nggak suka, terus tahu. Selanjutnya, nomor 10, Tio Pakusadewo. Aktor senior Tio Pakusadewo kembali terjerat narkoba. Aduh, dia itu pemainnya The Raid loh guys. Ditangkap pada 13 April 2020 di kediamannya di wilayah Tangerang. Dia tuh sudah pernah terjerat narkotika di tahun 2017 juga. Nah, barang buktinya adalah ganja dan alat pakai sabu. Nef, aku mau nomor 9. Aku tuh dulu suka banget guys. Nonton aku mau nomor 9. Kamu mau nomor 9 juga? Kamu juga mau nomor 9? Kamu aja. Jadi guys, dulu itu ceritanya aku tuh 2017 suka banget nontonin Karma. Dan aku tuh di Singapura, jadi harus streaming Antv ya? Harus streaming Antv di YouTube setiap jam 11 malam buat ngikutin Karma. Karena menurutku acara itu komedi banget, ngakak banget. Oh my god, sampai aku tuh bikin story. Dan itu aku menjerat beberapa orang nonton sama aku gara-gara aku bikin commentary di Instagram aku. Yang kena adalah Roy Kiyoshi. Tak disangka, presenter dan paranormal Roy Kiyoshi juga tersandung kasus narkoba. Pembawa acara Karma tersebut ditangkap pada 6 Mei 2020 di Cengkareng, Jakarta Barat. Widih, polisi menyita 21 butir pil narkotika dari Roy Kiyoshi. Dia pun rehab di RSKO Jakarta Timur dan saat ini telah dibebaskan. Wow, aku terkejut. Sere, saya mencium bau-bau kebodohan sepertinya. Aduh, saya mencium. Kok ini lagi? Mohon maaf guys, belum di remove. Ini kata si Hendra, Roy Kiyoshi pernah ngeramal kalau ada artis yang kena narkoba. Dia 2020 dia ditangkap karena narkoba. Dia sendiri dong. Mungkin dari awal dia udah ngasih kode-kode gitu. Kalau dia tuh bakal ditangkap guys. gitu. Guys, sebenarnya itu aku guys. Kalian aja yang agak nggak tahu. Lanjut, Naf. Kita kayaknya cukup ya. Kalau masalah udah cukup ya? Sini ya. Masalah artis-artis cukup lah ya. Oh, ada satu lagi nih yang mau aku sebut. Silakan. Oh, ada dua. Satunya adalah Reza Artamevia yang nyanyi Izinkan aku
Dia terjerat narkoba Serius? pada 4 September 2020 karena kepemilikan narkoba yang ditemukan dengan barang bukti sabu-sabu. Nah, dia tuh pernah ditahan di tahun 2016 juga karena narkotika. Gitu guys. Kok bisa ya? Padahal dia tuh sedang populer banget gitu. Mungkin Nah, karena ini yang banyak tekanan gitu kan, tekanan untuk manggung sini situ, stres. Itu kan jadi alasan kenapa mereka gitu sih, kalau yang pernah gue baca sih. Terus kenapa aku bilang 2? Ini satu ini yang sudah ditunggu para pendengar dari tadi, namanya aku udah lihat di podcast chat muncul terus, yaitu keponakan kandung Ashanti, Miley Cyrus. Gak ada hubungannya sama Miley Cyrus. Dia itu kalau nggak salah dia trans ya guys. Dia trans gak sih? Ya, dia trans. Dan dia ditangkap pada 21 November di sebuah hotel di wilayah Jakut. Pemilik nama asli Muhammad Milen Daru Prakasa Samudro ini terbukti menggunakan sabu. Waduh, sempat muncul kontroversi tentang di sel mana Milen harus ditahan. Itu yang ditunggu orang-orang dari tadi guys. Ditunggu kalian. Nih, orangnya. Ini dia si Milen. Nah, gimana kalau kita ngomongin musibah? Oh, mengingat ulang 2020 nih. Gimana? Jadi musibah internasional ya? Ada apa aja nih di tahun ini, Nev? Jadi kalau misalnya kita ngomong soal musibah internasional, itu banyak banget yang mungkin kita udah tahu gitu. Tapi yang 8 dulu aja, Nev. Yang 8 duluan? Sabi sih. Bentar ya. Gua ada yang penting nih, bentar. 1 menit. Oke. 1 menit. Mau pergi? Oh, mau pergi. Kirain dia mau ngomongin sesuatu. Share 1 menit, share. Jadi gini, di 2020 ini ada di 8 bulan berjalan ini deretan musibah terjadi di tahun 2020. Berarti ini cuma sampai Agustus ya guys. Ada kebakaran hutan di Australia di 2019 lalu. Masih inget nggak? Aduh, kayak tahun kemarin sih di kepala aku kebakaran di Australia ini. Insidennya itu akhir 2019 dan menurut Fox 10 Phoenix kebakaran hutan itu mencapai rekor 47 juta hektar, membuat ribuan orang mengungsi dan menewaskan sedikitnya 34 jiwa. Aduh, itu banyak banget habitat-habitat flora dan fauna yang hilang. Kemudian ketakutan terjadinya terhadap meletusnya Perang Dunia 3. Peredang. Yang 8 bulan dulu, Nev. Yang itu aja dulu. Ya. Yang Jadi panjang itu tadi habis ini. Tadi kan udah tentang kebakaran hutan di Australia kan. Yang kedua itu ketakutan terhadap meletusnya Perang Dunia Ketiga, di mana ini pada 2 Januari Jenderal Iran atau Qasim Soleimani tewas dalam serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat. Parah. Dan juga insiden ini memicu kekhawatiran tentang Perang Dunia Ketiga karena ketegangan mulai meningkat antara Iran dan juga Amerika Serikat. Aduh. Nah, kemudian setelah hanya beberapa hari doang, yaitu setelah serangan pesawat tak berawak itu, para pejabat AS memperkirakan bahwa lebih dari selusin rudal diluncurkan Iran di 2 pangkalan militer di Irak yang menampung tentara Amerika. Serem. Nah, awalnya kita takut banget gak sih guys? Aduh, Perang Dunia Ketiga nih. Habis Australian Fire ada Perang Dunia Ketiga. Apalagi nih, gak mungkin ada yang bisa lebih parah mengalahkan berita Perang Dunia Ketiga. Kayaknya universe, kayaknya galaksi tuh ngetawain kita deh guys. Karena COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi di seluruh dunia. Meskipun virus ini udah mulai muncul pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, provinsi Hubei, China, yang kemudian meluas ke berbagai negara di dunia, hingga pada 11 Maret lalu. Ayo guys, 3 bulan.
baru dibilang oleh WHO COVID-19 merupakan pandemi global. Sejak saat itu orang mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa parah virus ini di sini. Ya meskipun di Indonesia ini orang-orangnya kayak gak peduli sih ya. Soalnya tadi aku pulang kampung pada gak pakai masker. Hah, serius, Sir? Gak pulang kampung sih, Oke. kayak cuman beda 30 menit. Mereka pada gak pakai masker. Taulah, peduli amat. Tolong jangan Padahal lagi masih diulang. tinggi. Aku enggak, aku Tolong jangan lagi pakai. diulang. Aku pakai masker. Orang-orang di sekitarku yang gak ada yang pakai masker. Nah, saat itu tercatat hanya ada 125.796 kasus konfirmasi positif COVID-19. Mhm. 125.000. Nah, Aduh. Sekarang berapa, kalau guys? kalau misalnya sekarang tadi itu 575.796 kasus di Indonesia, dan Indonesia merupakan urutan ke-20 tertinggi setelah Turki dan Kalau juga Belgia. worldwide ya, totalnya 66 juta plus kasus sekarang. Dan Maret kemarin cuman 100 ribuan. Udah dianggap banyak banget tuh waktu itu. Ingat nggak sih? Dan Parah. dan juga untuk hari ini, Sir, untuk hari ini jumlah kasus baru di Indonesia yaitu 6.089. Banyak banget. Wadaw. Udah kena COVID. Habis itu ada apa lagi nih? Selain COVID, kan Oke, masih musim jadi, hujan tuh. setelah COVID yang keempat ada bencana banjir di Indonesia. Waduh, kena COVID banjir. Aduh, kena COVID, kena banjir, ya Allah. Nah, kalau misalnya pada tahun baru ini di Jakarta ini menghadapi bencana banjir dahsyat, dan ini menyapu sekitar 182 lingkungan di wilayah kota. Tragedi ini juga menewaskan sekitar 66 orang dan memaksa hampir 400.000 orang mengungsi dari rumah mereka. Ribuan rumah dan bangunan terendam atau hancur, termasuk juga Istana Presiden. Bahkan jaringan transportasi kota juga lumpuh. Waduh, Serem. gitu banget ya. Ada apa lagi? Sir? Oke, Ampun. selanjutnya guys, kawanan belalang di Afrika dan Asia. Jadi kita agak global sedikit, yaitu ratusan miliar belalang gurun menyerang Afrika Timur. Bukan perang dunia, tapi kita diserang oleh kawanan belalang Afrika Timur dan Asia Selatan pada Februari 2020. BBC menyebutnya sebagai serangan terparah selama 1/4 abad yang mengancam tanaman dan mata pencaharian. Nggak cuma kena pandemi, terus di Indonesia ada banjir, ini ada serangan serangga. Untuk diketahui, dampak dari segerombolan belalang di Kenya beberapa waktu lalu berdampak pada 84 juta makanan yang dapat dimakan rusak. Serangan serangga, waduh. Hanya karena serangga doang bisa sampai segede itu ya efeknya. Betul banget. Nih, gua kirim gambarnya nih ke teman-teman nih, bisa lihat. Banyak Tadi banget. kita tadi menurutku agak menarik sih. Awalnya kita dimulai dari api, terus ada air. Ih, bener dong. Tahun ini kita dimulai dengan serangan negara api. Ya nggak sih? Nevermore. Kalau dipikir-pikir, dunia tuh fine-fine aja sebelum Iya. negara api menyerang. Dari bushfire yang di awal tahun itu terus ada kayak deg. Nah, kalau si Yas tanya, tanah apa? Gempa. Banyak gempa loh tahun ini. Gua, Oh my god. Gua kalau ngerasa sih ya, tahun ini tahun yang ngebuat stres banget dibandingin tahun-tahun sebelumnya asli. Selesaiin kita listnya ada- dulu. Oke, satu lagi. Setelah api, ada apa nih? Ada
letusan gunung berapi di Api Indonesia lagi. dan Filipina. Oke, jadi pada tanggal 13 Januari itu ada Gunung Taal di Filipina itu meletus. Nah, akibatnya sekitar puluhan ribu orang mengungsi. Bandara Internasional Manila, sekolah, dan kantor itu diperintahkan untuk ditutup saat awan abunya ini bertiup lebih dari 100 km ke utara. Parah. Dan hanya berselang dua bulan doang setelah kejadian tersebut, Gunung Merapi, yaitu gunung berapi paling aktif di Indonesia, meletus dan menyebabkan pihak berwenang bersiaga tinggi. Bukan hoax ya guys. Bukan hoax. Dan letusan tersebut memuntahkan gumpalan abu setinggi 6.000 meter di atas puncak. Nah, selain di Indonesia dan Filipina nih, ini kan natural ya guys, gunung berapi. Nomor 7 ini ledakan di Beirut, Lebanon. Sebuah ledakan besar terjadi pada 4 Agustus di Beirut, ibu kota Lebanon, yang telah menewaskan lebih dari 200 orang hingga saat ini. Menurut BBC, para pejabat mengatakan penyebab ledakan dahsyat ini mungkin berasal dari bahan mudah meledak yang disimpan selama 6 tahun di gudang dekat ledakan terjadi. Wah. Presiden Lebanon itu nge-tweet bilang, aku nggak terima bahwa 2.750 ton amonium nitrat disimpan dengan tidak aman sehingga menyebabkan ledakan tersebut. Jadi dia nge-tweet, aku nggak terima guys. Aku nggak terima karena benda-benda ini tidak disimpan dengan baik dan benar. Bisa ya? Aduh, Itu kita gua tonton videonya serem banget sih. Asli sih. Tapi yaudahlah ya. Semoga ada hikmahnya yang bisa kita ambil dari semua bencana yang terjadi. Kalau gitu, sebelum kita ke sesi terakhir di mana kita ada kejutan, kita akan mainin lagunya BCL dulu, 12 tahun terindah untuk mengenang Ashraf Sinclair. Enjoy. Lagunya. Ini cuma gua yang terpengaruh dengan lagunya atau gimana sih yang lain? Ada deklarasi Papua Barat. Asal cakep, kan semua orang cakep. Oke. Ngomongin cakep-cakepan, udah deh. Aku kayaknya agak capek deh ngomongin berita-berita. Tapi tahun ini tuh, aduh, berkesan banget sih. Berkesan ngeselinnya ya. Rembang banget 2020, banyak banget beritanya. Banyak banget berita-berita nggak enak lah isinya. Nggak ada yang nggak enak. Chad Boswick, pemerannya Black Panther, juga meninggal kan? Iya, betul banget. Kobe Bryant juga. Aduh. Banget sih waktu itu. Ya, tapi seenggaknya Trump udah nggak jadi presiden sih ke depannya. I don't know if that's a good thing or not. US soalnya paling banyak. Aduh. Si COVID-nya. Aduh. Ya, no comment. Gak boleh gitu, gak usah ngomongin politik. Keluh kesahmu di tahun ini gimana, Nev? Aduh, banyak nih, Sher. Oke, gua coba untuk singkatin. Kalau keluh kesal gua di tahun ini, satu pasti gini. Gua ngerasa stres. Itu satu. Itu pasti juga banyak teman-teman sini yang ngerasain stres kan. Karena gini, banyak sebenarnya rencana-rencana atau kegiatan-kegiatan yang udah gua yakin pasti di tahun ini bakal terjadi gitu. Tapi karena pandemi, karena beberapa hal lain, dan itu juga karena pandemi mengganggu beberapa hal dan ngebuat negara ini jadi sedikit susah bilangnya gimana. Jadi gue ngerasa kayak terhambat di tahun ini gitu. Semua hal yang bisa gue lakuin, semua hal yang bisa gue capai, semua terhambat karena jujur kalau gue karena pandemi. Itu satu. Dan kayaknya juga, semua deh. dan juga gue ngelihat kan
banyak Mhm. teman-teman gua yang kayak kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi. Terus akhirnya mereka berusaha untuk nyari uang sebagaimanapun. Banyak keluarga atau sanak gua yang sanak melihat gua Hmm. yang punya usaha menengah. Itu mereka usaha mereka itu tentang apa emang? Mereka Ad usahanya di industri apa? Kalau misalnya usaha gua satu ada yang usaha di bidang industri penjualan ikan. Oh, Heeh. Jadi bukannya di harusnya situ tambah naik ya? Soalnya nah kan bahan pangan yang dibutuhkan. nah, gua nggak tahu gimana kalau masalah itu dia bilang orang-orang jadi takut ke pasar, terus mereka lebih milih untuk belanja ke mall gitu, lebih milih untuk belanja online secara besar-besaran biar mereka nggak perlu Oh. harus ke pasar. Dan juga yang gua lihat di pasar kan banyak banget gitu orang-orang yang pakai masker, yang Hmm. nggak pakai masker. Dan ini ngebuat beberapa pelanggan itu jadi takut untuk datang gitu. Terus mereka ngelihat Betul semua banget. orang berkeringat, higienitasnya kurang kan gitu kan kalau misalnya pasar terus semua tuh. Itu yang aduh gua Hmm. ngerasa semua aspek terpengaruh. Bukan cuma apa yang gua rasain doang. Kalau Jadi misalnya penjualannya dia kurang banget ya? iya, Wah, sedih banget. Kalau aku kalau sih lu? ya, Nev, 2020 ini sama. Rencana aku itu jujur, Juni kemarin itu habis kuliah mau keliling Singapura. Soalnya kan kuliah aku di Singapura. Nggak bisa. Padahal aku mau keliling-keliling tempat yang gratis, kayak tamannya mau aku kelilingin satu persatu. Aku mau bungee jumping, aku mau ke trampoline house. Kena deh corona, semua entertainment places ditutup, semua taman Iya ditutup betul. total untuk bulan pertama. Kayak wah, mau marah. Jadi April itu bener-bener di rumah, maksudnya buang-buang duit, bayar rent dan sebagainya, nggak ngapa-ngapain, di dalam terus, nggak bisa kemana-mana. Hmm. Bahkan ke taman pun itu baru dibuka bulan depannya, Hmm. Mei baru dibuka. Hmm, hmm, hmm. Kesel banget tuh, pada ditutup semua, pantai juga ditutup, jadi nggak bisa foto-foto. Restoran juga baru buka, aku inget tuh, restoran baru buka 19 April 2020 dan aku balik Indonesia itu 26 April. Aku kayak, gila, langsung aku jejelin semuanya di 6-7 hari terakhirku di sana. Sumpah itu aku kesel banget. Dan nyari kerja itu susah banget. Karena aku habis lulus, guys. Aku di Singapura juga nggak boleh internship. Nyari kerja, kan aku mau mencoba untuk menjadi budak korporat selama beberapa saat lah ya. Nyari experience, mungkin meniti karir, mungkin sukanya di situ, atau gimana lah, pokoknya memulai karir di tempat yang formal. Lah, kena corona susah banget, ya ampun. Ya udahlah, aku melakukan berbagai macam hal yang tidak konvensional sih, tapi oke lah, aku nggak seproduktif yang aku kira, you know. Hmm. Nah, gimana kalau kita kasih 5 menit ini untuk salah satu pendengar kita mendengarkan keluh kesah mereka mengenai tahun ini, dan juga mungkin tentang podcast ini. Mereka bisa ngomongin apa aja sih. Siapa nih yang mau? Ada yang mau open mic? Iya, Albert, guys. Arif Fidersi, Caca, Ayu, Hendra, Carmel, Nana, Bias, Nana. Widi, atau Rido. Ayo guys. Aku capek sih 2020 ini. Aku cuma ingin mendengar kayak dari sisi kalian aja. Nah, si Caca Ayu nih bilang, aku sih simple, sedih, nggak bisa lagi nyantai makan pecel lele yang cuci tangannya pakai kobokan sama jeruk nipis. Iya betul. Aduh, si Night bilang untuk yang sumber masalahnya ada di rumah dan ketika pandemi nggak bisa bebas keluar, aduh, tingkat stres naik banget. Ini nggak ada yang Oke. mau open mic nih. Ayo dong, satu orang aja. Jangan malu-malu. Atau Atau gue tunjuk nih.
Oh, ditunjuk Nevermore Gua nih. tunjuk nih. Gua tunjuk ya. Harus mau ya. Gua Harus mau. Gua harus mau ya karena ya pasti gua tunjuk. Ya masa nggak mau kan teman gitu kan. Oke, gua tunjuk yang paling bawah ya. Paling bawah. Rido. Bentar, aku Halo. kasih roll dulu kalau gitu. Sabar. Ya, oh iya ya. Oke, Masih nggak bisa Dok, ngomong ya? kamu bisa open mic. Ayo, Da. Dok. Open mic ya. Yuk. Gua mau dengar elu. Rido. Tuh. Udah, Halo. mic-nya udah dibuka. Dok. Bisa. Udah. Bisa, Ih. bisa, bisa. Oke, halo. Udah. Halo. Halo Rido. Ya. Gimana, Dok? Menurut kamu keluh kesah di tahun 2020 ini gimana sih rasanya? Tumpahkan Tentang semuanya, Dok. podcast Yuk, ini juga tumpahkan. boleh, apa yang positif juga boleh, apa yang kamu dapatkan, mungkin tentang Apa dunia ya? Discord. 2020 ini mantap lah pokoknya. Mantep. Oke. Wah, Mantap Gimana? benar. Ya gimana ya? Awalnya tuh kaget aja gitu. Mhm. Waktu dulu inget banget awal-awal semester masih bisa ke kampus kan, ketemu sama teman-teman. Terus di pertengahan semester tiba-tiba keluar tuh surat PSBB, perintah PSBB. Dari situ, nah dapat berita kita libur 2 minggu ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Aduh, katanya si Hendra ini jawaban abang-abang di depan toko yang dia wawancara dadakan buat acara TV. iya. Mantap ya pokoknya. Gimana tahun ini Gini keluh deh. kesahnya? Mantep. Dok, Iya. gue tanya, lu Apa tuh? belakangan ini yang ngebuat lu ngerasa kayak agak sedikit stres apa sih di tahun ini gitu? Yang lu rasain, aduh, Apa ya? ini, Ya aduh, aktivitas gua gue lebih terbatas gitu, cuma Ah, sekitar rumah. Gue nggak boleh bener-bener. Paling kalau keluar kota atau ke Jakarta lah sekali doang. Ya, terbatas banget Jakarta ya. main-mainnya asik. Masih bisa Gila, jalan gila, dia. gila. Iya, Terus tapi sekali doang. Gimana tuh? Gimana? iya, sekali doang kemana aja tuh? Ke Sama gebetan kah atau gimana gitu kan? Enggak lah, sendiri. aduh. Aduh. Hah, sendirian? Sendirian? Iya, emang saya selalu sendiri kan. Itu ngapain aja? Ah. Foto atau gimana? Enggak, ke kampus. Wes. Sendirian. Kode tuh guys. Pergi-perginya kampus. Guys, itu kode loh. Duh, apa nih? Apa nih? Kayaknya stres orang-orang di tahun ini 11-12 sih selama tahun ini. Iya. Iya. Kayaknya gini guys, kita banyak minta, aduh capek kerja, capek kuliah, capek melakukan aktivitas, pengen libur nih setahun. Dikabulkan doanya. Setahun. Makasih ya Bosen. Rido, udah mau join dadakan ditunjuk Iya. Nevermore. Makasih ya, Dok. Kaget juga tadi disuruh buka mic. Iya dong. Ini si Wias. Bye-bye. Makasih banyak, Dok. Wah, langsung saya Kok server mute? Enggak, sorry. Kok kena server mute? Tapi rollnya udah hilang ya. Tapi dia kok, ya udahlah. Mute mandiri lah. Ini Hmm? si Wias apa sih? Dia ngetik. Iya, Wias. Keluhanku dulu pas sebelum corona, aku magang dan ikut penelitian budaya di Indonesia. Sabi banget ya. Penelitian budaya di Indonesia, keren banget. Wih, Nah, timku ada kesempatan ke Wakatobi, Sulawesi, dan udah meneliti biaya perjalanan, biaya penginapan, dan lain-lain. Dan pas datang corona, rencana terbang untuk penelitiannya jadi gagal. Wih, aduh, sayang banget. Ih, mau suatu cerita ngenes lagi nggak? Satu guys dari aku. Tapi ini Aiza, gas. bukan tahun ini ya. Ini tuh tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Jadi ceritanya itu kuliahanku itu punya program gratis. Dan aku ini nggak tahu program gratisnya ini
biasanya soalnya mereka tuh ngirim-ngirim email promosi gitu lah di email itu. Jadi aku sering ignore kan. Nah, ternyata kita itu diterbangin gratis ke Vietnam kalau daftar buat kayak global leadership program gitu. Dan itu kayak sehari dan akomodasi semuanya tuh dibayar sama kuliahan. My God. Sayang banget ya. Dan itu bukan gara-gara corona. Ya, begitulah guys. Mau nangis? Ya udah deh, Ser. Ya, Gua mau begitulah nanya sama tahun lu ini. nih. Mm-mm. Kita udah sampai di penghujung acara ini ya. Jadi Kamu gua kenapa kangen. Nevermore sehat nggak? Sehat. Gue sehat banget. Oke, gue kurang sehat. Iya, suaramu agak pitchy tadi kayak gitu kayak Halo? gitu. Halo. Iya, Halo. oke kok. Iya, Nev. Halo. Iya. Ya, Nevermore sekarang bisa mendengar saya. Tadi suaramu agak kayak gitu aja Patah-patah ya. kadang-kadang. Oke, Bukan oke. patah-patah, kayak yang lagi nggak enak badan gitu. Ya, tadi kamu pertanyaan apa Nevermore? Di penghujung acara ini? Kita udah sampai di ujung acara gitu. Kita langsung masuk aja ke closing thoughts ya. Jadi It- apa nih, Ser? Kesimpulan lu, Ser? 2020 sucks, man. Simple as that. 2020 ngeselin, capek. Dan di podcast depan setelah Nevermore membicarakan tentang pikiran dia tentang 2020, gimana nih Nev? Rewind 2020, gimana? Kalau gua sih ngerasa tahun terburuk gua pernah hidup. Ya nggak kaget sih, soalnya pandemi yang 1 abad sekali dateng gitu. Kita menjalani sejarah guys. Pandeminya sekali seabad. Dan kita yang kena. Dan Si dan Night gua bilang- selama Hmm? Mas Nek, tahun angka cantik yang buruk rupa. Ya betul banget sih. Betul banget sih. Harus gua react nih. Nah, terus gua ngerasa ternyata karena pandemik seperti ini gitu kan. Selain segala macam bencana lain yang ada, itu kerasa banget efeknya gitu. Kerasa banget efeknya sampai ke kehidupan lu gitu. Dimana hanya dari satu daerah di Cina gitu kan di Wuhan sampai ke sekarang terus mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi pekerjaan, mempengaruhi perindustrian, mempengaruhi pendidikan. Aduh, Kerasa iya benar banget. tuh. Iya. Efeknya gede banget gitu. Dan kita sebagai orang yang ada di tahun ini terkena dampaknya. Gue stres sih, gue bisa gila sih. Aduh. Tapi gue ngerasa sangat berterima kasih banyak sih dengan segala macam problem karena pandemik ini kan. Segala macam masalah yang terjadi di kehidupan gue. Waktu itu gue ngerasa gue butuh orang banyak dan akhirnya gue install Discord dan gue ketemu beberapa teman yang bisa teman curhat, bisa sharing pengalaman, bisa berbagi canda tawa gitu kan, selain berbagi sedih juga. Jadi gue ngerasa di satu titik ya sisi plusnya ada, walaupun nggak sebesar Betul sisi banget. negatifnya sih. Betul banget sih. Jadi di mana ada kegelapan pastilah ada cahaya di ujung jalannya. Dan karena corona juga aku bisa bikin podcast ini, ketemu kalian, ketemu Nevermore, ketemu Dani Dinuy, ketemu Yes. Arfidiarci, Albert, Rido. pendengar setia kita, Caca Ayu dan Iya. Mike. Aduh, setia banget mereka dengerin. Rido tiap malam dengerin kalau kita podcast. Selalu. Iya. Dan juga masuk Discord itu aku juga belajar banyak hal sih, karena aku podcast live gini banyak hal yang aku harus pelajari. Bikin bumper, wah gila banyak banget. Aku sampai bikin lagu juga tahun ini, which is really amazing. Itu salah satu dari bucket list aku yang tercapai. Gitu. Nah, gitulah guys. Meskipun 2020 ini kayak begini, di podcast depannya kita akan ngomongin di podcast terakhir tahun ini. Ya nggak, Nevermore? Bisa jadi terakhir. Iya. Bisa jadi podcast terakhir dalam tahun ini. Kita akan ngomongin harapan kita di 2021. Dan Betul. mungkin kita akan break setelah itu. Ya.
Jadi sebelum kita keluar ada request lagu? Dari gua belum ada yang masuk sih. Oh ini yang Take Me Hand bukan ya? Iya, kayaknya itu deh. Oh ya Bisa ini. deh diputar sebelum kita close. Sebelum aku pergi, sebelum kita cabut dari sini, aku mau bilang thank you for listening, keep calm and carry on. Dan inilah lagu terakhir yang di-request oleh Uyas. Mana sih? Oke. Bentar ya guys. Gua merasa senang banget bisa di sini. Salah pencet. Bukan Thank TikTok you. lagi kok. Oke. Terima kasih banyak semua. Bye. Salah. Ini dulu. Salah, yang ini. This is On the Wave, talking about what's current.